adik-adik yang ada di rumah, selamat berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, hari ini kita mengawali ibadah di tahun yang baru. Selamat tahun baru dulu semua. Selamat tahun 2021 ya adik-adik yang ada di rumah. Dan saat ini kita masih beribadah secara online karena kita mengingat pandemi ini belum berakhir ya adik-adik. Kita doakan bersama supaya kita cepat beribadah di gedung gereja ya. Kita ingin bertemu dengan kakak layan, bertemu dengan teman-teman. Nah, kita akan masuk di dalam ibadah. Persiapkan hati dan pikirannya, persiapkan juga Alkitab, persembahan, semua kita siapkan. Dan kita duduk yang manis karena kita mau masuk di dalam ibadah. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, kita akan bersaat teduh. Bersaat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, Kak Carla ajak kita untuk berdiri semua. Berdiri semua. Kita mau nyanyi lagu Mars Pelkat PA ya. Harus semangat di tahun baru walaupun kita beribadah di rumah, kita harus semangat. Kita mau nyanyi dulu lagu Mars Pelkat PA. Kayaknya semua sudah pada lupa ya. Kak Carla juga sudah mulai lupa-lupa sedikit. Ya, kita menyanyi. Tapi hari ini kita tidak ada musik. Ya, ayo. Gereja yang melayani. 1, 2, 3. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia. Wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia. Dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, masih tetap berdiri. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 154 ya. Sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi lagu Inilah Hari Yang Dijadikan Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Nah, lipat tangannya semua, tutup matanya. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh dipertemukan lagi
di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Hosiana Berau. Kami bersyukur Tuhan untuk tahun yang baru ini, tahun 2021, kami boleh beribadah kepadamu. Walaupun kami masih beribadah dari rumah, tetapi ya kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati ibadah Pelkat PA. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak layan yang ada di rumah. Engkau memberkati setiap kakak layan yang ada di rumah, agar kiranya kami boleh dipertemukan kembali di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak, yang kami yakin dan percaya bahwa kami akan beribadah di gedung gereja. Tapi kami sangat berharap bahwa semuanya itu ada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami pagi hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin dan berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Tapi masih tetap berdiri ya. Kita mau baca Mazmur. Tapi sebelum kita membaca Mazmur, kita mengangkat satu pujian dari Kidung Ceria nomor 263 ya. Siapkan Alkitabnya, kita akan membaca Mazmur. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu lagu dari Kidung Ceria nomor 163. Semuanya masih ingat ya lagunya ya. Kita nyanyi sama-sama. Ku diberikan kidung baru. 1, 2, 3. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ya, kita akan membaca Mazmur. Mazmur pasal 16. Mazmur pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur itu di Perjanjian Lama lah. Jangan lupa ya, karena sudah lama tidak pernah impa Kak, jadi sudah lupa. Kita akan baca Mazmur. Kak Carla akan membaca dari sini. Adik-adik yang di rumah silahkan ikuti ya. Ikuti pembacaan Mazmur kita. Kita akan baca bersama-sama ya. Kita mulai. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Nah, sampai di sana pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Boleh silakan duduk. Sebelum kita berdoa untuk firman, mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu satu lagu ya. Kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar. Boleh duduk, adik-adik boleh duduk.
ya. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, kita akan mendoakan sebelum kita mendengarkan firman. Kita mau berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kak Sita. Hai adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Wow, walaupun kita hanya bisa membaca cuman sebagian kecil untuk minggu ini, tapi kalau kita lakukan manfaatnya sangat besar. Di Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah dibiarkan tetap terbuka, kita lipat tangannya. Kita mau mohon doa kepada Tuhan biar pembacaan kita hari ini dapat kita pahami dan kita lakukan. Baik, adik-adik semua, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang bertemu via online pada pagi hari ini. Kami siap untuk membaca firman Tuhan. Kami siap menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Buka hati, buka pikiran kami, agar kami dapat memahami, mengerti firman yang kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sudah siap semua? Baik, kita baca sama-sama ya. Dari Lukas 12 ayat 1 sampai 10. Oke? Kita baca sama-sama. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan di telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sobat-sobatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia. Yang telah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, teman-teman, demikian jauh firman Tuhan pada pagi hari ini. Layaklah kita dapat mendengarkannya, dapat kita pahami. Nah, adik-adik, pembacaan kita tadi dari Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 10.
Baik. Wah, cerita tentang apa teman-teman? Banyak ayat-ayat yang lumayan ya. Kita juga apa ya itu ya, katanya kalau kita sembunyi tidak akan ada yang tersembunyi. Kalau kita bisik-bisik akan disiarkan. Nah, teman-teman, perikop bacaan kita mengisahkan tentang pengajaran Yesus kepada para pengikutnya yang rindu ingin mendengarkan firman Tuhan. Jadi dikisahkan beribu-ribu banyak orang banyak. Tapi di masa pandemi ini kita nggak boleh ya teman-teman ya, nggak boleh kumpul-kumpul, tidak boleh ketemu banyak-banyak. Nah, tapi kalau zaman dulu boleh, sebelum corona ada. Lalu teman-teman akan bertanya nih, siapa yang tadi pagi sebelum dengarkan, atau tadi siang, atau tadi sore sebelum mendengarkan Mimpa ini malas-malas, nggak usah Gin mah, nggak usah Gin kak, hai bosen sudah, bosen, soalnya cuma didengar, dilihat aja, kan biar aja adek dengernya sambil tiduran. Adek mau main game nih, main game sambil dengarkan, putarkan aja di situ mah, ibadah PA-nya adek dengar kok, putar aja, adek sambil main game dulu. Apakah harus seperti itu? Ada nggak? Atau ada yang seperti ini, mah ini kan hari Minggu, adek, kakak mau dong ibadah, putarkan dong mah ibadah kita. Jempolnya 2. Atau bangun pagi-pagi, atau pas bangun jam 10, mandi dulu cepet-cepet, mama adek mau ibadah PA nih, mana ya linknya ya, kirimkan adek dong. Jempol 2, itu baru hebat. Nah, hari ini Yesus menyampaikan pengajarannya kepada muridnya. Siapa muridnya? Kita semua. Agar mereka dapat hidup tulus dan jujur. Dalam hal ini, segala sesuatunya akan diketahui orang lain. Jangan kita berbohong. Firman Tuhan hari ini teman-teman mengajarkan kita untuk tidak mengatakan yang tidak benar. Tapi kan nanti kalau aku jujur, aku diejek, aku dimarahi mama, aku dicubit kakak, aku dimarahi papa. Tetapi hari ini kalau kita jujur, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita semua. Mama, maaf. Tadi adek main pinjem handphone mama, terus handphonenya hancur. Siapa yang berani? Atau siapa ya yang main-main handphone mama sampai hancur begini? Ayo, siapa? Aku enggak mah, aku enggak. Tidak boleh. Kita hari ini, apapun resikonya, apapun kendalanya, kita harus berani mengatakan kejujuran. Terus, kenapa kita mesti jujur? Karena sikap jujur adalah sikap yang menandakan bahwa kita hidup takut akan Tuhan. Jadi, di mana kita takut akan Tuhan, Tuhan akan sayang sama kita. Siapa yang mau disayang Tuhan? Sikap jujur yang akan kita ketahui. Guru mengatakan seperti ini, anak-anak, ini tugas kalian. Mencatat, contohnya ya, catat halaman 10. Ingat, catat dan kerjakan. Dikerjakan sendiri. Terus, kan guru tidak tahu, guru tidak ingat, guru tidak lihat, maksud kakak Sita. Guru tidak lihat apa yang terjadi di rumah. Kakak mau enggak? Kerjakan dong tugasku kak, kasih duit. Nah, guru kan tidak tahu. Apa ada yang seperti itu? No. Atau mama, aku enggak tahu nih mah, kerjakan mama. Loh, mama boleh mendampingi, tetapi tidak boleh mama yang menulis. Ma tuliskan ma, kak tuliskan. Ibu guru enggak lihat kok. Wah, apakah itu sikap yang jujur?
No, no, no. Nah, teman-teman, sekarang kita mulai hari ini. Kita harus bangga dengan hasil karya kita sendiri. Walaupun terkadang itu tidak diterima oleh orang lain, tetapi harus bangga karena kita semua adalah anak Allah, dan anak Allah itu harus pastinya hebat-hebat. Walaupun hasil karya kita terkadang atau hasil jerih lelah kita terkadang dapat nilai 9, dapat nilai 80, dapat nilai 70, tetapi kita harus bangga kalau itu kita sendiri yang mengerjakannya. Kita boleh dibimbing, ingat teman-teman ya, dibimbing atau ditemani oleh mama, papa, kakak, adik, tetapi tidak boleh dikerjakan. Nah, itu beda. Kita boleh dibimbing, tapi tidak boleh dikerjakan. Kalau nilainya 100, tetapi yang tulis kakak, mama, atau papa, jempolnya ke bawah. Tapi kalau nilainya 70, tapi yang kerjakan kita sendiri, itu baru anak Tuhan. Karena kita bersikap jujur. Selanjutnya, adik-adik, Tuhan ingin kita takut akan Tuhan. Nah, jangan takut atau malu untuk menunjukkan bahwa diri kita ini adalah anak-anak Tuhan. Perkenalkan nama Tuhan melalui sikap kita, tindakan kita, perkataan kita, pola pikir kita setiap hari. Jadi, melalui persekutuan IMPA ini, kita tetap bersama bertemu, walau melalui via online atau daring. Tetap semangat teman-teman, apalagi di masa corona atau virus ini. Kenapa sih kita harus di rumah terus? Aku bosen. Kenapa? Karena kita harus saling menjaga supaya kita tidak tertular dan kita juga tidak menularkan orang lain. Makanya kita belajar di rumah, bermain di rumah, bercanda bersama keluarga di rumah. Semuanya kita lakukan di rumah dan ingat, selalu tetap berdoa kepada Tuhan. Karena keselamatan kita hanya daripada Tuhan. Kita mau diselamatkan, kita mau disayang Tuhan, kita harus takut kepada Tuhan, tidak dengan yang lain. Baik, adik-adik semua, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya dapat memberikan kita semangat dan mengajarkan kita untuk tetap takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya kita mau masuk dalam doa syukur dan syafaat. Teman-teman, silahkan duduk yang rapi, tangan kita dilipat, kita duduk yang tenang, kita mau berbicara kepada Tuhan. Nah, kalau kita berbicara kepada guru dan orang tua, kita harus sopan, apalagi kepada Tuhan. Baik, kakak tunggu, semua duduk yang rapi, duduk yang tenang, kita mau berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan masih memberikan kami kesempatan di hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Pengajaran Tuhan mengajarkan kami untuk takut akan Tuhan, bersikap baik, berkata, bertindak jujur, dan juga menggunakan kata-kata yang baik kepada sesama kami. Kiranya kami akan menjadi anak Tuhan yang senantiasa diselamatkan, dilindungi dalam sepanjang kehidupan kami, dalam kami bersekolah, bermain di rumah, bersama keluarga, dan kebutuhan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, pada saat ini yang kami tidak tahu Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan menjadi dokter yang tidak kelihatan untuk mengobati mereka semua. Teman-teman kami yang lagi berduka, yang lagi
dalam kesesakan. Tuhan senantiasa menjadi penghibur bagi mereka semua. Sekiranya kami sama-sama merasakan sukacita Tuhan Yesus menjadi anak-anak Tuhan, dan kami kenalkan dalam setiap tindakan tutur kata kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua, keluarga kami, kehidupan dunia kami, terlebih berau kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan buat kami semua bisa melewati masa pandemi ini dengan begitu penuh syukur, dan juga saling menjaga, tetap menjalankan protokol kesehatan bagi diri kami dan juga bagi semua yang ada di lingkungan kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sita. Semoga apa yang Kak Sita sampaikan boleh adik-adik praktekkan di rumah ya. Apa yang Kak Sita sampaikan lewat firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Siapkan ya persembahannya. Boleh taruh titip orang tua. Orang tua nanti bawa ke gereja, bisa di kantor jemaat juga bisa. Nah, nanti di situ ini persembahan ibadah PA, ya. Titip ke orang tua. Kita akan menyanyi sambil memberikan korban persembahan. Kita menyanyi, aku bawa dan berikan persembahanku. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita ulangi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, mari berdiri adik-adik yang ada di rumah. Mari berdiri semua. Kita akan mendoakan persembahan kita ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biar kiranya apa yang kami sudah dengarkan tadi boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bagi Kak Sita yang sudah melayani kami pagi hari ini, Tuhan kiranya memberkati Kak Sita di dalam tugas dan pekerjaannya, di dalam pelayanan maupun di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah memberikan ungkapan syukur kami lewat korban persembahan. Engkau kiranya memberkati persembahan yang kami sudah berikan untuk membantu di dalam tugas dan pelayanan di jemaat kami, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Kita menyanyi Tuhan Allah beserta Engkau. Kita menyanyi secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu
Tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Mari persiapkan hati kita, kehidupan kita dan tubuh kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih Allah Bapa, penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Tetap semangat ya, karena kita akan terus ibadah melalui via online. Tungguin terus di setiap hari Minggu ya. Dadah! Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap sehat, semangat!